Ini menguatkan dugaan korban tewas dibunuh nasabahnya sendiri. Siapa bilang menagih hutang selalu aman? Faktanya, banyak kasus penipuan dan tindakan kriminal yang terjadi saat orang berusaha mendapatkan haknya. Selamat datang kembali di channel Gerak Aman. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang mengerikan tentang penagih hutang bank keliling yang dibunuh oleh nasabahnya sendiri saat sedang menagih. Kisah ini bermula ketika seorang penagih bank keliling datang ke rumah seorang nasabah yang tak kunjung membayar hutangnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Kejadian yang mengerikan. Nasabah yang sudah tidak tahan dengan tekanan hutang akhirnya kehilangan kendali dan melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Dalam keadaan panik, nasabah tersebut membunuh penagih bank keliling tersebut dengan kejam. Tindakan ini membuat semua orang terkejut dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Berikut adalah keterangan dari beberapa saksi. Saya benar-benar tidak percaya bahwa hal seperti ini bisa terjadi di lingkungan kami. Ini sungguh mengerikan sekali. Saya selalu merasa bahwa hutang adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan damai. Tapi kasus ini sungguh membuat saya sangat ketakutan. Masih nasabah yang membunuh penagih bank keliling akhirnya ditangkap oleh polisi dan diadili atas perbuatannya. Itulah kisah singkat mengerikan tentang kasus penagih hutang yang berujung tragis. Tapi jangan khawatir, saya punya solusinya. Tonton video ini sampai habis untuk tahu cara menagih utang yang aman tanpa rasa takut. Perlu diingat bahwa masalah finansial juga termasuk salah satu penyebab kasus kejahatan. Siakan gua nggak takut. Hah, apa? Kok? Pedean. Jaga mereka lu anak gede kemarin. Ya ibu, bayar utang ibu. Kepet lu lama. Pendekatan komunikasi yang empati. Jangan terlalu fokus pada jumlah nominal hutang. Sebaiknya fokus pada solusi pembayaran. Tanyakan terlebih dahulu pada orang tersebut tentang kesulitan yang mereka hadapi dan cari cara untuk membantu mereka supaya keluar dari situasi tersebut. Menagih hutang memang tidak semudah yang dibayangkan. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan orang yang tidak kooperatif. Bahkan mungkin berusaha menghindar. Dalam situasi seperti ini, bagi kita untuk tetap waspada dan berhati-hati. Jangan pernah meremehkan potensi risiko yang mungkin timbul, baik risiko finansial maupun risiko yang berkaitan dengan keselamatan diri kita. Gunakan bahasa yang tenang dan sopan, hindari penggunaan kata-kata kasar berupa ancaman. Nada bicara yang tenang dan sopan dapat membantu meredakan emosi orang yang ditagih. Sebelum memutuskan untuk menagih hutang, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dengan matang. Pastikan kita memiliki bukti yang kuat terkait hutang tersebut, seperti perjanjian tertulis atau catatan transaksi. Tentukan strategi komunikasi yang akan kita gunakan. Sebaiknya kita terlebih dahulu menghubungi orang tersebut melalui telepon, atau mungkin menggunakan jasa pihak ketiga. Pilihlah cara yang paling efektif dan aman sesuai dengan situasi. Dengarkan dengan penuh perhatian, berikan kesempatan pada orang yang ditagih untuk menjelaskan situasi keuangan mereka. Dengarkan dengan penuh rasa perhatian dan tunjukkan bahwa Anda memahami kesulitan yang mereka hadapi. Jika upaya kita untuk menagih hutang secara langsung tidak berhasil, jangan putus asa. Berikut solusi alternatif yang bisa kita coba. Misalnya, kita bisa mencoba bernegosiasi dengan orang tersebut, menawarkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel, atau bahkan mencari bantuan dari pihak ketiga, seperti mediator atau pengacara. Pastikan identitas debitur. Sebelum menagih hutang, pastikan bahwa kita sudah mengenal identitas debitur dengan jelas. Jangan ragu untuk meminta identitas diri debitur seperti KTP atau SIM untuk memastikan bahwa kita berurusan dengan orang yang benar. Dengan mengetahui identitas debitur,
kita dapat berkomunikasi dengan mereka secara lebih efektif. Kita dapat menghubungi mereka melalui telepon, surat, atau email untuk mengingatkan mereka tentang hutang. Coba ngerti lah, Mbak. Bodoh amat, gua mah orang tua udah maksain. Ya makanya. Katakan aku takdir piro, kalau kowe. Pateni aku ayo. Tadi ialah beberapa cara aman yang bisa kalian lakukan saat menagih hutang. Namun, bagaimana jika nasabah mulai agresif dan membahayakan keselamatan kita? Seperti kejadian kasus kriminal pembunuhan yang menimpa seorang pegawai bank keliling. Tentunya, ada teknik khusus yang perlu kalian ketahui untuk menghadapi situasi seperti ini jika terjadi lagi. Penasaran? Jangan lupa saksikan bagian video saya selanjutnya, di tips cara aman menghadapi nasabah yang agresif dan berbahaya.